kurang lebih. Jadi kalau kalian nanti kedepannya menemukan 2 di atas atau 2 di bawah dan sudah dikonfirmasi misalkan seperti ini nih, ini turun ya, kebetulan ini marketnya nanti kedepannya naik. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi saya ada informasi menarik nih buat teman-teman semuanya yang pengen melakukan trading online ya. Jangan lupa buat trading di broker XM ya teman-teman. Kenapa? Karena di XM ini kalian bisa mendapatkan no deposit bonus gratis ya, atau modal trading gratis seperti itu senilai $30. Kemudian teman-teman bisa melakukan withdraw untuk profit yang kalian hasilkan asalkan teman-teman memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi teman-teman bisa melakukan trading tanpa modal dan bisa di withdraw dengan program dari XM ini. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo sobat YouTube semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya untuk sobat semuanya di channel prayoga.id. Bareng dengan saya Prayoga pastinya teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya, dan juga dilancarkan pokoknya untuk rezeki dan juga segala urusan dari teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjut masalah chart pattern ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah bahas apa itu chart pattern ya. Ada pola penerusan, kemarin kita sudah bahas, dan sekarang kita lanjut ke pola pembalikan atau reversal chart pattern. Nah teman-teman kunjungi aja prayoga.id bagi yang pengen tahu ya artikel-artikel ini. Reversal chart pattern itu adalah kebalikannya daripada continuation chart pattern ya. Reversal itu adalah pembalikan harga teman-teman. Reversal pattern adalah sebuah pola grafik yang menandakan pembalikan harga. Jadi kalau terbentuk pola-pola ini, itu kemungkinan akan ada pembalikan harga seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu adalah double top dan double bottom. Nah, apa itu double top dan double bottom? Double top itu adalah 2 resisten yang sejajar gitu. Nah, atau membentuk 2 gunung ya. 2 gunung kemudian di yang supportnya di break ke bawah. Ini biasanya itu akan menjadi pertanda penurunan. Ini namanya double top pattern, 2 gunung di atas. Kalau double bottom itu adalah 2 gunung di bawah ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini pertanda untuk kenaikan gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ke market ya dan menemukan seperti ini ya, resisten sejajar 2 di bagian atas, itu memang kemungkinan akan mengalami penurunan. Sebaliknya kalau support ini ya, ini kan supportnya ada 2 ya, bahkan ada 3, 4 ya. Ini namanya, ini juga bisa dikatakan double bottom juga sih, karena praktek di market memang enggak persis kayak di gambar teori ya teman-teman. Seperti itu. Ini ada double bottom 2 ya. Ini juga bisa menjadi pertanda kenaikan harga seperti itu teman-teman. Nah, kita coba cari-cari lagi ya, double top dan double bottom, 2 gunung ya. Nah, ini ada lagi nih 2 gunung di atas ya, sejajar. Nah, ini tanda penurunan, dikonfirmasi ya. Ini ada supportnya yang lama ketembus makanya bisa turun ya. Nah, ini ada supportnya nih di sini nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada double top ya, 2 kemudian ditembus untuk supportnya. Nah, di sini ini di retest jadi resisten nih. Ya, ini persis kayak ini sebenarnya teorinya. Sorry, yang ini ya. Cuman kan di market nggak mungkin kayak gini gitu, gampangan ya, terlalu gampang. Di market tuh nyatanya gambarnya tuh bulat-bulat teman-teman. Nah seperti inilah kurang lebih ya, ada double 2 kemudian turun dan dites lagi nih ya, yang double 2 tadi. Nah ini jadi yang tadinya jadi dari support, ini jadi resisten, makanya dia turun lumayan. Paham ya, double top double bottom intinya adalah 2 ya, 2 resisten atau support ya yang ketemu di satu tempat seperti itu. Oke, kita coba masuk di Euro USD. Biasanya ada banyak sih, dulu saya pernah lihat juga. Ini apa ya, ini ada juga ya, ini 2 juga.
ada double top itu intinya adalah double di atas teman-teman. Kalau double bottom ini ya double di bawah kayak gini juga ya, bisa juga sih, bisa dijadiin juga acuan gitu. Misalkan satu ya, kok gambarnya beda mas sama teori, ya memang kayak gitu bro, di market memang nggak semudah teori gitu. Ini sebenarnya juga ada double top sih ini. Kalau tren besarnya ini bentuk sih teman-teman ya, seperti ini kan. Coba kita nanti lihat untuk tren panjangnya ya. Ini tren jangka panjang sih. Oke, jadi seperti itu. Kalau double top tuh 2 di atas, kalau double bottom itu 2 di bawah gitu aja. Intinya yang sejajar lah. Kemudian juga sebenarnya ada istilah yang namanya apa ya namanya? Triple top, triple bottom sih. Cuman jarang ya, kalian bisa kalau menemukan 3 itu bisa juga diartikan seperti itu. Biasanya ada 2 ujung di atas ya, itu disebut double top itu aja. Kalau 2 ujung di bawah ya apa itu namanya, yang sejajar itu bisa disebut sebagai double bottom. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini ya. Kemudian sorry, double top, double bottom, kemudian ada head and shoulder. Nah, ini juga bisa menjadi pola pembalikan teman-teman. Kalau head and shoulder-nya di atas itu bisa membuat harga turun. Kalau head and shoulder-nya di bawah itu jenis disebutnya sebagai inverse head and shoulder ya. Jadi kebalik ya. Head and shoulder itu adalah pola di mana ada kepala di tengah, kemudian ada shoulder 2 yang sejajar. Oke, biar nggak lama, saya banyak ini contohnya di Google tapi ya, biar nggak lama maksudnya. Nah, ini adalah contoh paling apa ya namanya, paling gampang lah, paling dasarnya head and shoulder seperti ini ya. Ini dari brokerexplorer.com. Jadi ketika ada harga naik ya, kemudian turun, naik lagi, naiknya lebih tinggi nih ya, headnya, kepalanya. Nah, kepalanya lebih tinggi ya. Nah, ini shouldernya. Tapi turun ya, kemudian bentuk naiknya cuma segaris sama shoulder gitu. Ya, ini namanya head and shoulder. Head, kepala, shoulder 2. Nah, teman-teman kalau ini sudah terbentuk kepala di tengah agak tinggi, 2 sampingnya lebih rendah, ini di sini ini waktunya entry. Kalau dia break dari baseline supportnya. Ini support dia kalau break di sini nih, dia biasanya akan turun. Ya, teori head and shoulder seperti itu ya teman-teman. Tapi prakteknya di market kayak gini teman-teman ya. Jadi di market itu enggak enggak pasti plug kayak yang kita bayangin tadi teman-teman. Jadi bisa juga baunya itu agak miring, kepalanya agak miring juga bisa gitu. Kalau teorinya kan kepalanya lurus ya, tegak ya orangnya, berdirinya mungkin ya. Tapi kalau di market itu bisa juga agak miring dikit. Jadi shoulder kanan kirinya tuh agak miring gitu, orangnya agak miring ya. Shoulder ini kan yang kanan kan agak atas dikit shouldernya, yang kiri agak. Nah, intinya gini aja deh biar gampang ya. Kadang-kadang saya paham tapi jelasinnya itu, nyampainya itu. Kalau head and shoulder itu intinya yang tengah itu lebih tinggi dan ada 2 pucuk di sampingnya yang lebih rendah. Entah itu samping itu pucuknya rata atau enggak, itu bisa disebut sebagai head and shoulder. Ya, entah itu sampingnya rata atau enggak. Ya, kalau lihat di market memang agak jarang nemuin sih teman-teman, jujur aja saya. Kalau ini bukan head and shoulder ya, ini yang double top tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan pola seperti itu ya, jadi yang tengah tuh apa itu namanya, ini ya naik ya kan, kemudian turun, tapi kan polanya kan enggak semanis ini ya di market ya, namanya head and shoulder ya, dia agak turun dikit
dia naik lagi tapi nggak setinggi yang ini naiknya, cuman segini misalkan, nggak rata, ini juga bisa disebut sebagai head and shoulder. Nah, kalian patokannya itu adalah garis ini nih, yang garis ininya buat entry. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Ini shoulder ya, headnya, kepalanya gini. Entah ini rata atau enggak ya, ini bisa disebut bau ya. Bau mungkin kurangnya agak miring dikit gitu juga bisa. Oke, paham ya teman-teman untuk beberapa pola reversal ya. Ini yang paling kuat aja sih yang saya sebut. Karena ada juga pola-pola yang lain, tapi daripada banyak tahu tapi enggak efektif kan enggak ini juga gitu. Ya, ini ada double top, double bottom, sama head and shoulder. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, kebetulan trennya tuh udah naik tinggi gitu ya, udah naik tinggi dan kalian ngincernya di D1 lagi. D1 kan bagus ya buat analisa. Nah, udah naik tinggi di D1, ternyata ada double top gitu, ada double di atas nih kan, ada dua gitu. Ada satu, ada dua. Nah, makanya kemungkinan untuk baliknya tuh lumayan gede. Ini juga lumayan valid kan. Meskipun double top nggak sesuai teori, ini agak turun dikit nggak apa-apa. Justru kalau ini malah bagus gitu. Dia kan berarti nggak bisa nembus resistance yang sebelumnya. Ini double top. Kalau double bottom ya kalian nanti pas lagi turun-turunnya nih. Misalkan ini market lagi turun-turunnya ya dari sini ke sini misalkan. Kemudian di sini ini terbentuk gitu dua double-nya. Nah, misalkan kayak gini ya, misalkan aja ini namanya double bottom. Misalkan nanti kebentuk segini ya, segini aja. Nah, begini aja, ini waktunya entry ini di sini nih. Waktunya masuk tuh pas banget ya yang garis merah ini. Nah, ini kalau turun kemudian naik sedikit turun lagi. Nah, ini namanya double bottom ya. Kalau double top yang saya tunjukin tadi. Nah, ini ya, ini kanan kiri ya, seperti itulah ya kurang lebih. Jadi kalau kalian nanti kedepannya menemukan dua di atas atau dua di bawah dan sudah dikonfirmasi misalkan seperti ini nih, ini turun ya, kebetulan ini marketnya nanti kedepannya naik, nah turun lagi, ini valid, ini nggak bisa ketembus misalkan yang ini. Nah, ini naik segini. Nah, ini peluang untuk entry buy-nya lumayan. Ini namanya double bottom dan head and shoulder. Oke. Saya kira teman-teman paham ya. Mudah-mudahan sih, saya kan mencoba menyampaikan biar paham gitu. Ya belajar bareng ya, kalau salah dikoreksi nggak apa-apa. Sekian dulu ya teman-teman mengenai reversal chart pattern ya. Mulai dari double top, double bottom dan juga head and shoulder. Sekian dulu, kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Teman-teman jangan lupa untuk kunjungi prayoga.id. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai panduan belajar trading forex, saham, kripto, no deposit bonus, aplikasi penghasil uang, belajar bisnis dan reksadana juga. Intinya sharing-sharing dari saya lah di sini, kalian bisa buka nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.